Di tengah keheningan musim dingin yang membekukan tulang, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Seekor anjing gembala Jerman, dengan tubuh gemetar dan tatapan putus asa, berdiri di ambang pintu sebuah kabin terpencil bersama dua anak anjing yang rapuh. Sementara badai salju mengamuk di sekelilingnya, seorang pria harus membuat keputusan yang mungkin mengubah hidup mereka selamanya. Tidak ada yang bisa mempersiapkan Michael untuk konsekuensi dari kebaikan hatinya malam itu. Apa yang bermula sebagai upaya penyelamatan sederhana, perlahan berubah menjadi kisah tentang kepercayaan, perlindungan, dan ikatan yang tak terduga antara manusia dan hewan yang terluka. Badai salju meraung dengan ganas di luar, hembusan anginnya yang membeku menghantam dinding kabin Michael tanpa ampun. Di dalam, mantan pemadam kebakaran itu bersantai di ruang tamunya, diterangi cahaya hangat dan berkilauan dari perapian yang menyala. Selama berhari-hari, badai telah memutusnya dari dunia luar. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gelegar kayu yang terbakar sesekali, menciptakan simfoni lembut yang menenangkan dalam kesendiriannya yang damai. Michael menikmati kehangatan kopinya, menatap ke arah jendela yang diliputi salju tebal. Sejak pensiun dari Departemen Pemadam Kebakaran, dia memilih hidup menyendiri di kabin ini, mencari kedamaian setelah bertahun-tahun berhadapan dengan situasi genting dan traumatis. Tiba-tiba, suara cakaran yang lemah namun mendesak memecah keheningan. Dahi Michael berkerut saat ia meletakkan cangkir kopinya, menajamkan pendengarannya. Ia mendengarnya lagi, kali ini disertai rintihan pelan yang memilukan. Bangkit dari kursi duduknya, detak jantungnya meningkat. Suara itu berasal dari pintu depan, menembus dinding kabin yang kokoh. Dengan hati-hati, Michael mendekati pintu, tangannya sedikit ragu menyentuh gagang pintu. Matanya melebar tak percaya saat ia mengintip melalui jendela kaca di pintu. Di balik pusaran salju yang liar, seekor anjing German Shepherd berdiri gemetar. Tubuhnya menggigil hebat karena kedinginan. Dua anak anjing kecil menempel erat padanya, hampir tersembunyi di bawah perlindungannya yang rapuh. Es menempel di bulu coklat keemasan sang induk, dan napasnya membentuk awan kecil saat ia menatap Michael dengan mata yang penuh keputusasaan. Tatapan itu memohon pertolongan, menyampaikan penderitaan tanpa kata-kata yang mampu menembus hati siapapun yang melihatnya. Michael terdiam, tangannya hanya beberapa inci dari gagang pintu. Ia sadar bahwa membuka pintu bisa membawa risiko ke dalam tempat perlindungannya yang aman. Bagaimana jika anjing itu berbahaya atau sakit? Bagaimana jika ia tidak mampu merawat mereka? Namun, saat tatapan penuh permohonan itu bertemu dengan matanya, rasa iba yang mendalam tumbuh dalam dirinya. Keputusan yang hampir ia ambil untuk berpaling bisa mengubah nasib makhluk-makhluk malang ini selamanya. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri terpaku di depan pintu. Badai terus mengamuk di sekitar tubuh German Shepherd itu. Setiap menit yang berlalu mengurangi peluang kelangsungan hidup mereka. Apa yang harus kulakukan? Gumam Michael pelan. Kata-katanya berubah menjadi embusan uap di udara dingin kabin. Keraguannya berlangsung hanya sesaat. Tanpa berpikir panjang, ia meraih gagang pintu. Saat pintu terbuka sedikit, hembusan angin es menerjang masuk ke dalam kabin, membawa dingin yang menusuk dari badai di luar. German Shepherd itu tetap diam di tempatnya. Cakarnya tertanam dalam salju, tubuhnya tak bergerak, matanya tak lepas dari Michael dengan campuran harapan dan ketakutan. "Ayo, masuklah," ajak Michael lembut, membungkuk sedikit agar terlihat ramah dan tidak mengancam. "Di sini hangat, aku tidak akan menyakitimu." Anjing itu mengeluarkan whimper kecil, melirik ke anak-anaknya sebelum perlahan melangkah maju. Ia mendorong salah satu anaknya dengan hidungnya, menyuruhnya untuk ikut. Anak anjing kecil itu ragu-ragu sejenak. Lalu German Shepherd betina itu segera menggigit tengkuknya dengan lembut dan membawanya masuk ke dalam kabin, sementara anak lainnya mengikuti di belakang. Begitu mereka semua berada di dalam, Michael segera menutup pintu, menghalangi suara angin yang meraung dan hawa dingin yang menusuk tulang. Kehangatan kabin membuat German Shepherd itu semakin gemetar. Tubuhnya berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang mendadak. Jika Anda tersentuh dengan kisah penyelamatan ini, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar, serta sebutkan kota asal Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Michael mengambil selimut tebal dari sofa dan dengan gerakan perlahan dan lembut menyelimuti anjing itu dan anak-anaknya. Sang induk sempat tersentak, tetapi saat menyadari bahwa Michael tidak bermaksud menyakitinya, ia mulai rileks, menghembuskan napas panjang yang bergetar. Ia perlahan berbaring di dekat perapian,
melingkarkan tubuhnya di sekitar anak-anaknya dengan protektif, menjaga mereka tetap aman dan hangat. Matanya yang lelah namun waspada tetap mengawasi setiap gerakan Michael, menilai apakah pria ini bisa dipercaya. Michael berlutut di sisinya, pikirannya berputar-putar dengan keheranan dan keprihatinan. Anak-anak anjing itu sangat kecil, mata mereka hampir belum terbuka, tubuh mereka tampak begitu rapuh, dengan dada yang naik turun saat bernapas dengan susah payah. Ia mengulurkan tangan perlahan untuk menyentuh salah satu anak anjing, tetapi geraman pelan dari sang induk menghentikannya. Itu bukan ancaman, melainkan peringatan. Cara sang induk menjaga jarak aman bagi anak-anaknya. Baiklah, baiklah, bisik Michael. Aku mengerti. Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kau pasti sudah melalui masa yang bukan main, membawa mereka melewati badai seperti ini. Ketika German Shepherd itu akhirnya meletakkan kepalanya, matanya masih terbuka mengawasi Michael dan anak-anaknya. Meski jarak mereka hanya beberapa meter, Michael tahu ia harus memberi ruang dan menghormati naluri perlindungan sang induk. Michael memperhatikan sang induk anjing dan anak-anaknya dari kejauhan. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Dari mana dia berasal? Bagaimana bisa dia terjebak di tengah badai salju dengan anak-anaknya yang baru lahir? Keadaannya menunjukkan bahwa dia telah bertahan sendirian untuk waktu yang lama, cukup lama untuk melemahkannya tapi tidak menghancurkannya. Fakta bahwa dia berhasil menavigasi badai bersama anak-anaknya adalah sebuah keajaiban keberanian dan ketahanan. Tapi sekarang, bagaimana? Kehidupan pensiunan Michael selama ini tenang dan sepi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia merawat hewan peliharaan. Tiba-tiba harus mengasuh 3 anjing, terutama dalam keadaan yang begitu darurat, terasa menakutkan. Namun, saat ia menaksikan sang induk yang kelelahan melingkarkan tubuhnya di sekitar anak-anaknya, Michael tahu ia tidak mungkin mengusir mereka. Aku tak bisa membiarkan mereka pergi, gumamnya pada diri sendiri. Kau benar-benar pejuang, ya? Ujar Michael dengan suara lembut. Saat malam semakin larut, Michael sibuk memastikan ketiganya merasa lebih nyaman. Dia menggelar handuk lembut untuk tempat anak-anak anjing beristirahat, meletakkan mangkuk makanan di dekat sang induk, dan menjaga perapian tetap menyala agar ruangan tetap hangat. German Shepherd itu mengawasinya dengan saksama, matanya mengikuti setiap gerakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai rileks, akhirnya membiarkan kepalanya bersandar di atas selimut, matanya perlahan tertutup dalam kelelahan yang mendalam. Duduk di kursinya dengan api yang masih bergerak pelan di sampingnya, Michael merasakan sesuatu yang tak terduga, rasa tujuan yang baru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi setidaknya untuk saat ini, dia telah melakukan segala yang bisa. Saat badai terus meraung di luar, dia diam-diam berjanji pada sang induk dan anak-anaknya. Mereka kini aman, dan dia akan memastikan tidak ada yang menyakiti mereka lagi. Ada perasaan aneh bahwa mungkin bukan kebetulan mereka muncul di pintunya, seolah takdir menuntun mereka padanya. Keesokan paginya, Michael terbangun perlahan oleh suara rintihan kecil dan nyala api yang hampir padam. Badai telah mereda, meninggalkan pemandangan tenang yang diselimuti salju berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Mengusap kantuk dari matanya, pikirannya segera tertuju pada tamu-tamu tak terduga yang berlindung di rumahnya. Melirik ke arah perapian, dia melihat German Shepherd masih melingkupi anak-anaknya dengan protektif. Anak-anak anjing itu bergerak-gerak kecil di bawah dekapan hangat ibunya. Saat Michael bergerak di kursinya, telinga sang induk anjing terangkat dan matanya yang berwarna ember terbuka, bertemu dengan tatapannya. Tatapannya masih waspada, tetapi keputusasaan yang terlihat malam sebelumnya telah mereda. "Selamat pagi, Nak," sapa Michael dengan lembut sambil meluruskan tubuh dan berjalan menuju dapur. "Mari kita cari sesuatu untukmu makan." Sebelum kita melanjutkan cerita ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Dan sekarang mari kita lanjutkan kisah mengharukan ini. Michael menghangatkan semangkuk sup ayam di atas kompor. Bukan makanan yang ideal untuk anjing, tapi setidaknya cukup untuk saat ini, sampai ia bisa mendapatkan makanan anjing yang sesungguhnya. Setelah menghangatkannya, Michael dengan hati-hati meletakkan semangkuk makanan di dekat sang induk. German Shepherd itu mengangkat kepalanya, mengendus udara dengan ragu, lalu mulai makan perlahan dan hati-hati. Anak-anak anjingnya terbangun oleh gerakan ibunya, mengeluarkan suara rintihan pelan dan merapat mencari kehangatan.
Michael berlutut beberapa langkah dari mereka, memperhatikan dengan saksama saat sang induk makan. Matanya penuh dengan keingintahuan dan rasa tanggung jawab yang semakin tumbuh di dalam dirinya. "Kau benar-benar kuat," gumam Michael. "Membawa anak-anak kecil itu melewati badai seburuk itu. Kau pantas mendapatkan jauh lebih dari ini." Seiring berjalannya pagi, Michael dengan lembut memeriksa kondisi sang induk. Tulang rusuknya terlihat jelas di balik bulunya yang kusam, menunjukkan tanda-tanda kelaparan dan penderitaan. Tapi ada keteguhan dalam tatapannya, sesuatu yang menolak untuk menyerah. Michael tersentuh oleh ketabahan makhluk-makhluk ini. Bertekad untuk berbuat lebih banyak, Michael segera menelepon klinik hewan terdekat, berharap mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. "Halo, ini Michael Charter," katanya saat resepsionis mengangkat telepon. "Aku punya seekor German Shepherd dan 2 anak anjingnya dalam kondisi yang membutuhkan pemeriksaan. Bisakah dokter melihat mereka hari ini?" Resepsionis merespons dengan nada ramah namun profesional. "Tentu saja, Pak Charter. Kami bisa menerima mereka sore ini. Bawa saja ke sini dan kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan." Michael menutup telepon dengan rasa lega. Ia menoleh ke arah German Shepherd yang saat itu tengah menjilati anak-anaknya dengan lembut, menunjukkan kasih sayang keibuan meskipun tubuhnya tampak kelelahan. "Kau dengar itu, Nak? Kita akan mendapatkan bantuan," kata Michael. Senyum meyakinkan muncul di wajahnya. Membawa mereka ke klinik hewan bukanlah tugas yang mudah. Michael menggelar selimut tua dan dengan hati-hati mencoba mendorong induk anjing ke atasnya. Namun, dia menolak, tubuhnya tegang, mengeluarkan geraman peringatan. Michael mundur, memberikan ruang. "Baiklah, baiklah," bisiknya. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membawamu ke dokter." Dia mencoba pendekatan berbeda, meletakkan makanan di ujung selimut, perlahan menuntun sang induk untuk masuk ke dalam mobil. Jalanan masih licin karena sisa badai, membuat Michael mengemudi dengan sangat hati-hati. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Dari mana asalnya? Apakah ada seseorang di luar sana yang sedang mencarinya? Ataukah dia telah ditelantarkan begitu saja untuk bertahan hidup sendirian di musim dingin yang kejam? Dokter hewan, Dr. Monroe, cepat memeriksa sang induk dan anak-anaknya dengan penuh perhatian. "Berat badannya sangat rendah, dalam kondisi berbahaya," kata Dr. Monroe saat memeriksa tubuh kurus sang induk. "Namun, dia sangat tangguh. Anak-anaknya beruntung karena dia bisa bertahan selama ini." Dokter menatap Michael dengan penuh makna. Dia sudah melalui banyak hal. Pemulihan akan lambat, tetapi dengan perawatan yang tepat, dia bisa sembuh. "Apakah Anda tahu dari mana asalnya?" Michael menggelengkan kepala. "Dia muncul di depan pintu rumahku tadi malam. Aku tidak bisa membiarkannya tetap di luar." Dr. Monroe tersenyum lembut. Dia benar-benar memilih pintu yang tepat untuk didatangi. Saat Michael pulang bersama mereka, induk anjing itu tampak lebih tenang. Anak-anaknya yang kini kenyang setelah mendapatkan makanan dari klinik bergerak riang saat mereka meringkuk di sisinya. Michael duduk di dekat mereka, memperhatikan saat German Shepherd itu akhirnya mulai rileks. Dia bahkan membiarkan Michael mendekat. Tatapannya melembut saat dia dengan lembut mengelus kepalanya. "Kau aman sekarang," bisik Michael. Suaranya dipenuhi emosi. "Aku tak bisa membayangkan apa yang telah kau lalui, tapi kau bisa tinggal di sini selama yang kau butuhkan." Saat ia mengucapkan kata-kata itu, Michael menyadari bahwa ia tidak hanya menawarkan tempat tinggal sementara. Ini mungkin menjadi awal yang baru dalam kehidupan mereka bersama. Dalam hari-hari berikutnya, proses penyembuhan dan ikatan di antara mereka terus berkembang. German Shepherd itu, yang kini diberi nama Grace oleh Michael, perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Matanya yang dulu redup mulai bersinar dengan kehidupan, dan anak-anaknya, yang diberi nama Snow dan Ash, semakin lincah setiap hari. Michael menghabiskan waktu berjam-jam duduk di lantai dekat perapian, membiarkan Grace terbiasa dengan kehadirannya. Awalnya dia tetap waspada, posturnya kaku dan penuh kehati-hatian, tetapi seiring waktu, perlahan-lahan pertahanannya mulai runtuh. Suatu malam yang berangin, Michael bersandar di sofa sambil duduk di lantai, terpesona oleh nyala api yang menari-nari di perapian. Grace berbaring tak jauh darinya, kepalanya bertumpu di atas kakinya, menatasi Snow dan Ash yang bermain dengan riang. Ekor kecil mereka melambai-lambai dengan penuh semangat.
Michael tertawa kecil melihat mereka bermain. "Kau punya anak-anak yang penuh energi," ujarnya kepada Grace, sambil mengusap kepala anjing itu dengan lembut. Grace mengibaskan ekornya pelan, sebuah gerakan sederhana yang menunjukkan kepercayaan yang telah tumbuh. Bulunya yang sebelumnya kusam dan tipis kini berkilau dengan vitalitas baru, dan tubuhnya yang dulu kurus kini mulai terlihat sehat. Namun, Michael masih penasaran dengan masa lalunya. Bagaimana dia bisa berakhir sendiri di tengah badai? Siapa yang tega meninggalkan anjing dan anak-anaknya dalam kondisi begitu berbahaya? Di penampungan hewan, Michael menunjukkan foto Grace dan anak-anaknya. "Dia muncul di kabinku selama badai," jelas Michael kepada resepsionis, seorang wanita berusia tengah baya bernama Sarah. "Saya mencoba mencari tahu apakah dia pernah dilaporkan hilang atau apakah Anda mengenalinya." Sarah menatap foto itu dengan seksama sebelum menggelengkan kepala. "Saya tidak mengenalinya. Kami memang menerima laporan tentang anjing sejenis dia yang dibuang di pinggir jalan dengan anak-anaknya beberapa minggu lalu, tapi kami belum bisa menemukannya." Kata-kata itu membangkitkan amarah dalam diri Michael. "Maksudmu dia hanya dibuang begitu saja? Di tengah musim dingin?" Sarah mengangguk sedih. Matanya penuh simpati. "Beberapa orang memang kejam, Pak Carter." Pulang ke kabin, Michael dipenuhi tekad baru. Menatap Grace yang kini tidur nyenyak di dekat perapian dengan anak-anaknya, hati Michael dipenuhi campuran kemarahan dan harapan. "Kamu aman sekarang," ucap Michael menatap Grace. "Tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perubahan positif dalam hidup mereka berempat. Grace semakin percaya pada Michael, bahkan mulai mendekatinya atas inisiatifnya sendiri. Snow dan Ash tumbuh dengan sehat, berlarian di sekitar kabin dengan energi yang tak terbatas. Namun, kebahagiaan mereka terusik saat seorang pria misterius muncul di tepi hutan, mengamati kabin mereka. Grace langsung waspada, geramannya rendah dan peringatan, mengingatkan Michael akan bahaya yang mungkin mengintai. Ketika pria itu akhirnya mendekat dan mengklaim bahwa Grace adalah anjingnya yang kabur, Michael tidak gentar. Dengan ketegasan dan keberanian, dia melindungi Grace dan anak-anaknya. "Dia tidak akan pergi kemana-mana denganmu," tegasnya. "Dia bukan milikmu lagi. Dia harus bersama seseorang yang peduli padanya." Akhirnya, dengan ancaman dan bantuan sheriff lokal, pria itu pergi, meninggalkan Grace dan anak-anaknya aman bersama Michael. Dalam pelukan keluarga barunya, Grace menemukan apa yang selama ini hilang: kepercayaan, keamanan, dan cinta tanpa syarat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pengingat tentang kekuatan kebaikan dan kasih sayang. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita penuh makna di channel Cerita dari Balik Mata. Terima kasih telah bersama kami, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.